pemilih, selamat datang kembali di Ngode, sebuah podcast dari KPU Kota Salatiga yang akan membahas mengenai demokrasi dan kepemiluan. Saat ini bersama dengan saya, Mayang Mayurantika. Hari ini sangat spesial karena dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita akan menghadirkan seorang sosok yang inspiratif, yang perjalanan hidupnya memberikan makna bagi kita, bagaimana tentang keberanian, keteguhan hati, dan pengabdian. Beliau adalah seorang ibu, perempuan pekerja, dan juga seorang pemimpin yang saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Wali Kota Salatiga. Sudah bisa menebak kira-kira siapa beliau? Mari kita sambut bersama Ibu Nina Agustin. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Nina, sehat Bu Nina? Alhamdulillah, Mbak Maya. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu. Tadi ada kegiatan apa Bu Nina untuk memperingati Hari Ibu? Yang di Pemkot ini ada apel untuk memperingati Hari Ibu. Tadi habis apel ya Bu? Iya. Ya? Oke Bu Nina, hari ini kita akan ngobrol ya Bu seputar perjalanan Bu Nina sebelum masuk ke dunia politik dan juga akhirnya kemarin bertarung di Pilkada Salatiga yang cukup sengit. Ibu bisa disampaikan ke teman pemilih sebelum Ibu terjun ke pencalonan kemarin, kegiatan Ibu tuh apa sih? Jadi sebelum saya mengikuti pilkada di Salatiga ini, saya ibu rumah tangga dan juga sebagai pengusaha. Tetapi memang sebelum saya mengikuti pilkada 2024 kemarin, sebelumnya saya juga sudah 2 kali untuk mengikuti pileg. Oh, ternyata Ibu itu pengalaman di dunia politik itu sudah jauh sebelum Pilkada Salatiga ya Ibu. Betul. Ya. Dan sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Ibu bisa diceritakan ke teman pemilih apa yang melatar belakangi Bu Nina dari ibu rumah tangga dan juga pengusaha tentunya memiliki niat dan keberanian untuk terjun ke dunia politik. Karena kan katanya ya, konon katanya tuh dunia politik itu kejam. Nah, apalagi bagi seorang perempuan dan background ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya, tentunya yang mendasari saya kenapa saya bisa terjun ke dunia politik, yang pertama tentunya dukungan dari keluarga, terutama keluarga besar saya. Memang keluarga besar saya kebanyakan memang bergelut di dunia politik. Jadi memang kenapa saya bisa sampai di Salatiga ini, Mbak, bagaimana saya ingin bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga apa nih yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat untuk bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar saya. Tentunya perjalanan saya di dunia politik ini tidak dengan begitunya saya bisa duduk seperti ini sebagai wakil wali kota. Banyak sekali hal-hal yang memang sudah saya lalui, bagaimana support keluarga, terutama orang tua, suami, dan keluarga besar sangat besar pengaruhnya buat saya sampai ada saat ini. Oke, jadi memang peran keluarga itu sangat besar ya Bu ya. Dari latar belakang keluarga yang banyak berkecimpung di dunia politik dan juga ternyata keluarga juga memberikan support yang luar biasa ya Bu. Oke, berarti dari keluarga itulah yang akhirnya menghantarkan Ibu ke dunia parpol ya Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut interaksi sampai akhirnya tercetus keinginan untuk maju di Pilkada Salatiga di 2024 kemarin? Ya, karena memang keluarga kami, keluarga besar, semuanya terjun di politik, dan kebetulan kakak ipar saya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Bapak Ringo Subekti, yang memang beliaunya yang sangat mensupport bagaimana kami adik-adiknya untuk bisa terjun ke dunia politik. Yang memang
background kami semua ini dari orang tua kami kan tidak ada yang terjun di dunia politik. Eee, Bapak saya pegawai, ibu saya ibu rumah tangga, dan memang dari kakak ipar saya yang bagaimana, dia selalu memberikan support ke kami semua untuk bisa masuk di dunia politik, seperti itu. Eee, Ibu bisa disampaikan ke teman pemilih, bagaimana kemarin proses pencalonannya? Apakah, apa ya, ada perasaan, gugup atau, memang Ibu sudah berteguh hati gitu untuk mengikuti proses, pencalonan di, Salatiga? Iya, jadi memang sebelumnya kan saya 2 kali, 2019 saya mengikuti, pileg, terus 2024 ya, 2024 saya juga pertama saya di dapil 10 untuk maju di RI, yang kedua di dapil 4 untuk maju di RI juga, yang akhirnya saya ada di Salatiga ini. Tentunya kalau dulu awal-awal ya Mbak ya, bagaimana saya terjun di dunia politik ini, tentunya saya ya bingung ya, bingung karena background kami kan memang bukan dari orang politik, tetapi bagaimana keluarga sangat mensupport, bagaimana kakak ipar saya mendidik kami ini untuk bisa fight, untuk bisa mandiri, untuk bisa segala sesuatu ini menghadapi apapun itu yang ada di lapangan. Tentunya dengan dua kali kegagalan saya di pileg itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan sesuatu untuk berjuang itu sangatlah butuh banyak pengorbanan, mulai dari pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, di mana saya harus meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil untuk bisa berjuang, dan akhirnya saya bisa sampai. Luar biasa ya Bu. Ya memang kalau perempuan itu ketika kita meninggalkan rumah ya resikonya adalah berkurangnya waktu dengan anak ya Bu. Dan Ya, itu salah satu hal yang dikorbankan oleh Ibu Nina untuk bisa berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat ya Bu, ya, khususnya di Salatiga. dan tentunya izin suami yang memang harus benar-benar saya dapatkan. Bagaimana suami bisa melepas saya untuk bisa berjuang di luar, memberikan ridho ke saya. Bagaimana ibu saya bisa mendoakan dan meridhoi saya sampai saat ini. Luar biasa Bu. Memang besar ya Bu, apa namanya, pengaruh dari support dari ibu dan juga suami ya. Lalu ketika kemarin, apa ya, berproses salah satu proses yang mungkin berat dihadapi oleh para calon kan di masa kampanye ya, Bu. Ya, Nah, menurut, Ibu berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lalui, apakah ada perbedaan, perlakuan ataupun ekspektasi masyarakat dari calon, laki-laki dan perempuan gitu, Bu? Sebagai, calon perempuan, apakah bisa disampaikan ke teman pemilih? ya, tentunya tentu ada perbedaannya Mbak dengan calon pemimpin laki-laki dan perempuan. Bagaimana selama ini kan perempuan masih dipandang sebelah mata, bagaimana dia tidak bisa uh, istilahnya sejajar dengan laki-laki ya kan. Tetapi di sini bagaimana saya harus membuktikan bahwasanya perempuan pun bisa. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang memang awalnya kami tidak tahu dengan dunia pemerintahan, dengan dunia politik, kami juga bisa bermanfaat yang akhirnya kami bisa berhasil untuk jadi pemimpin. Ternyata ya memang ada perbedaan ya Bu ya dari Ya, masyarakat. Di masa kampanye kemarin ada kisah yang kira-kira masih melekat di Ibu nggak ya? Kira-kira ketika berinteraksi dengan masyarakat gitu, atau ya, ketika terjun melakukan kegiatan kampanye gitu Bu? ya. Eh, Bagaimana kita bisa tahu ya memang harus kita turun, benar-benar turun. Di situ baru saya tahu bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat yang ada di Salatiga ini. Sehingga di situ salah satu motivasi saya bagaimana saya harus bisa berbuat sesuatu untuk mereka ini. Saya kan memang kemarin waktu pilkada kan memang banyak turun, berinteraksi langsung dengan masyarakat, berkomunikasi langsung. Ya memang itu salah satu hal yang saya lakukan, saya ingin mendengar aspirasi langsung dari masyarakat sehingga nantinya apabila Allah memberikan amanah saya bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan selama ini.
Gitu. Terus Ibu tadi kan menyampaikan dulu sudah 2 kali nyalek ya Bu, Ya, betul. kemudian terjun ke pilkada Salatiga. Ada Mhm. perbedaan nggak sih Bu dalam prosesnya gitu? Ketika berproses sebagai calon legislatif, kemudian ini di eksekutif gitu Bu. Sebenarnya prosesnya sama saja, bagaimana kita bersosialisasi, ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat untuk, berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk menampung aspirasi, untuk, mendengarkan apa yang keluh kesah mereka semua. Tentunya proses itu sama, akan tetapi ya memang di wilayah Salatiga ini sebelumnya kan memang saya awam bagi saya, dalam artian saya memang bukan asli orang Salatiga, kan tetapi itu tidak menjadi hambatan saya bagaimana saya harus bisa berbuat sesuatu dan bermanfaat untuk warga Salatiga. Kuncinya itu terjun dan komunikasi Ya, langsung ya Bu ya. betul. Oke Bu. Kemudian setelah masa kampanye pencoblosan akhirnya Ibu ditetapkan sebagai pemenang gitu Bu, Ya. calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, saat uh, proses penghitungan selesai dan akhirnya pasangan Ibu dan Pak Robi memenangkan pilkada itu bagaimana Bu? Apa rasanya Bu? Rasanya. Iya. Ya tentu saja karena dari, waktu sebelum, pencoblosan, tentunya hasil survei kami kan selalu di bawah pasangan yang nomor 3. Tentunya kami juga agak sedikit pesimis waktu itu, bahwasanya apalagi yang memang sebelumnya menjadi, eee, 2 di antara mereka itu memang, sebelumnya PJ Wali Kota di Salatiga, yang memang tentunya sudah banyak dikenal masyarakat. Di sini saya hanya berusaha bagaimana saya bisa bekerja secara maksimal, dan akhirnya ya Allah menentukan saya dengan Bapak Robi bisa menjadi, eee, wali kota dan wakil wali kota terpilih. Tentunya rasanya itu udah nggak karuan, Mbak, yang dari dari waktu, mau pencoblosan itu saya nggak bisa tidur lah, yang sampai hari H perhitungan bagaimana, saya tahu orang-orang di bawah tim-tim saya bekerja sangat luar biasa, mereka sangat membantu saya untuk mengamankan suara, dan juga, saya sangat bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang sangat baik meskipun, ini adalah tempat baru pertama saya ada di sini. Jadi ternyata memang timnya Bu Nina yang juga merupakan warga Salatiga juga ternyata menerima dan akhirnya memberikan support ya Bu ya. Ya, tentunya mereka sangat, banyak sekali jasanya kepada kami, karena tanpa mereka kami juga tidak bisa duduk sebagai wali kota dan wakil wali kota. Mereka sangat berjuang luar biasa, tanpa letih, tanpa lelah. Kadang memang, saya melihatnya itu, saya berpikir saya orang baru di sini, kok mereka sampai bisa segitunya dengan saya, ya alhamdulillah. Saya yakin ini semua adalah jalan dari Allah. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Oke, berarti memang salah satu kuncinya itu dapat tim yang support ya Bu ya Ya, dan menerima Ibu sebagai calon pemimpin mereka. ya. Oke Bu, kemudian setelah dilantik dan menjalankan tugas sebagai wakil wali kota, eh, apa perbedaan terbesarnya Bu yang Ibu alami dan Ibu rasakan? Ya, setelah dilantik memang berbeda sekali ya Mbak ya, karena memang sebelumnya saya sebagai ibu rumah tangga dan, sebagai pengusaha, saya bisa mengatur waktu saya sendiri, dan sekarang memang, saya mempunyai tugas dan kewajiban yang memang harus saya jalankan, bagaimana saya harus, datang pagi pulang sore, yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, istilahnya ngantor seperti itu. Dan memang tanggung jawabnya jadi lebih banyak, bagaimana saya harus berbagi,
harus memikirkan anak-anak, memikirkan keluarga, dan juga harus menjalankan kewajiban saya sebagai wakil wali kota. Berarti itu ya Bu, apa, Ibu sebagai ibu, kemudian pejabat publik, dan juga eh, apa ada tugas yang keduanya harus tetap dilaksanakan ya Bu. Ya, betul. Bagaimana Ibu menjalani kedua tugas tersebut Bu? Bisa disampaikan kepada teman pemilih. Ya, memang tentunya segala sesuatu ada yang harus dikorbankan dalam artian untuk sampai saat ini saya belum bisa untuk membagi waktu dalam artian balance antara keluarga dan tugas saya sebagai wakil wali kota. Di mana memang kegiatan sebagai wakil wali kota ini kan kadang jadwalnya itu di weekend pun kita masih dapat tugas untuk bisa kita jalankan. Dan padahal disitulah waktu saya dengan keluarga dan anak-anak, karena kebetulan anak-anak kan tidak jadi satu dengan saya, mereka ada tinggal di Jogja, sehingga biasanya kalau saya weekend tidak ada kegiatan baru saya pulang. Nah, ya memang itu yang jadi apa istilahnya agak berat di hati saya di saat anak-anak saya ini protes menyampaikan kenapa tidak ada waktu untuk mereka gitu kan. Kenapa waktu mama sekarang itu untuk mereka itu berkurang seperti itu. Terus kiat-kiatnya gimana Bu? Karena juga mungkin ini juga dialami oleh banyak orang tua ya Bu ya. Iya. Sekarang ini dengan adanya kesetaraan gender itu kan membuka ruang kepada publik bagi wanita itu sangat besar. Banyak Hmm. juga perempuan pekerja yang harus mengorbankan waktunya. Seperti kami di KPU itu kalau pas lagi tahapan kayak nggak pernah di rumah gitu Ya. Bu. Apakah ada kiat dari Hunina? Ya, karena anak-anak ini kan stay-nya nggak sama dengan saya, ya mereka di Jogja, paling saya mengakalinya kalau memang weekend saya masih ada dia, saya bawa anak-anak ke Salatiga, seperti itu aja sih. Lebih memberikan pengertian, kalau ini yang gede-gede kan sudah paham lah Mbak ya, sudah punya waktu sendiri, sudah punya kegiatan sendiri, kan tapi yang masih kecil-kecil ini ya semaksimal mungkin dengan waktu yang ada saya pakai untuk bisa bersama mereka. Yang penting tetap menjaga quality time ya Bu Iya, ya. betul. Oke Bu. Kemudian menurut Ibu yang sudah berpengalaman ya Bu, berinteraksi dengan masyarakat ya, mulai dari Pileg 2019, 2024, kemudian Pilkada kemarin, apakah ada kiat bagi pendidikan pemilih? Karena kan kayaknya hampir sama ya Bu, melakukan pendidikan pemilih yang juga harus berinteraksi kepada masyarakat dan juga kampanye. Itu bagaimana agar pendidikan pemilih khususnya bagi perempuan itu bisa berjalan efektif gitu Bu. Ya, tentunya kan adanya kita bersosialisasi, kita memberikan edukasi-edukasi, dan bagaimana kita meyakinkan bahwasanya perempuan ini bisa loh, perempuan ini tidak hanya dengan tugasnya yang mungkin dulu sebagai ibu rumah tangga dan tidak bisa setara dengan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki sekarang ini. Bagaimana kita meyakinkan mereka memberikan edukasi-edukasi yang baik. Seperti itu Ibu. Jadi kuncinya adalah memberikan Pemahaman, pemahaman ya ya Bu ya. betul. Oke Bu. Kemudian adakah apa ya keinginan dari Bu Nina khususnya untuk meningkatkan apa Ibu, entah itu kualitas hidup ataupun uh, kesejahteraan khususnya bagi perempuan-perempuan di Salatiga Bu. Ya, bagi perempuan di Salatiga, saya memang di Salatiga ini ingin berfokus ke UMKM, pelaku UMKM, di mana banyak sekali ibu rumah tangga sebagai pelaku UMKM di sini. Saya ingin sekali mengangkat mereka, bagaimana mereka bisa berhasil untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. uh, di mana saya harus memberikan ke mereka pelatihan yang notabene bisa nantinya menjadi bekal mereka untuk bisa melakukan uh, istilahnya penjualan untuk barang-barang UMKM mereka sehingga itu bisa menaikkan taraf hidup masyarakat Salatiga. Gitu ya. Jadi fokusnya memang UMKM ya Bu. UMKM. Sebagaimana Ibu kan juga berpengalaman
jadi pengusaha mungkin itu bisa digunakan untuk membantu mereka ya Bu. Ya, tentunya memang kalau yang di Salatiga ini banyak terkendala untuk pemasarannya Mbak ya, dimanapun mungkin untuk pelaku UMKM memang di pemasaran. Tentunya bagaimana saya bersama teman saya melakukan pelatihan digital marketing secara free untuk pelaku UMKM, sehingga kami berharap mereka bisa secara mandiri untuk bisa memasarkan produk-produk mereka dengan ketentuan-ketentuan, dengan standar kemasan juga yang bagus seperti itu. Oh, gitu. Jadi memang Ibu memiliki program gitu ya Bu, apa namanya, Untuk pelatihan ya, okay. khususnya adalah digital marketing. Marketing. Menarik sekali Ibu. Jadi teman pemilih bagi yang memiliki usaha UMKM bisa Ibu mengikuti apa Ya, namanya boleh. pelatihan ya, Ya. pelatihan digital marketing yang diselenggarakan oleh Bunina. Ya. Kemudian ternyata kita udah masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Oh ya. Apakah ada pesan yang ingin Bu Nina sampaikan kepada perempuan Salatiga agar lebih percaya diri dan berani mengambil peran di ruang publik maupun di ruang politik? Ya, untuk perempuan-perempuan hebat di seluruh dunia, khususnya di Salatiga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-97. Semoga di Hari Ibu ini banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang akan terlahir dengan segala kemampuan, dengan segala ilmu yang mereka miliki, sehingga perempuan-perempuan hebat yang ada di Salatiga ini bisa berjuang karena kesetaraan dengan laki-laki, yang memang perempuan ini harus, bagi saya, perempuan harus bisa segalanya. Berarti kuncinya adalah perempuan harus bisa menjadi segalanya ya Bu ya. Ya. Seperti Ibu kan ya ibu, ya pekerja, betul. Dan juga melayani masyarakat ya Bu ya. Luar biasa sekali pesan dari Bu Nina. Teman pemilih, kita sudah mendengarkan sebuah cerita inspiratif dari Ibu Nina tentang keberaniannya beliau untuk terjun ke dunia politik, kemudian bagaimana beliau berbagi peran sebagai ibu dan juga sebagai pejabat publik yang akhirnya harus juga mengorbankan waktu dan kebersamaannya dengan anak-anak untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil wali kota. Semoga itu menjadi penyemangat kita bersama, dan seperti yang disampaikan Bu Nina tadi, agar seluruh perempuan bisa mengambil peran partisipatif aktif, kemudian percaya bahwa kontribusi perempuan itu penting dalam membangun demokrasi. Terima kasih Bu Nina atas waktunya dan juga ceritanya kepada teman pemilih. Dan jangan lupa untuk terus ikuti program-program edukasi dari KPU Kota Salatiga di episode selanjutnya. Demikian podcast kali ini. Salam KPU melayani.